Run. Halo semua, selamat datang lagi di channel aku, Anindita Pelang Mati. Dan sebelum kalian nonton video aku sampai akhir, aku doain semoga kalian sehat, lancar rezekinya, dan bahagia selalu biar bisa jalan-jalan terus. Di video kali ini, untuk pertama kalinya, aku bakal tunjukin kalian trip singkat ke Ngawi naik bis. Tepatnya bis dari PT Eka Mira Prima Sentosa. Dan menginap di sana selama 3 hari 2 malam sambil eksplor Ngawi bareng teman-teman kuliahku. Perjalanan dari Jogja dimulai pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar pukul 6:41 pagi. Tepatnya ini dari Terminal Giwangan ya. Nah, di situ ada miskomunikasi atau miskom ya antara aku, bapak-bapak yang jaga sama kernet bis. Dimana waktu aku sampai di terminal, aku tanya bis mana yang turun di Bantingan. Dan bapak-bapak sana tuh nunjukin kalau bis Eka itu yang bakal turun di Bantingan. Oh ya udah, aku akhirnya naik bis Eka ya. Toh juga dari pengalamanku awal tahun kemarin, waktu aku ke Ngawi juga naik bis Eka, bisnya emang turun di Bantingan via exit tol Sambung Macan atau exit tol Sragen Timur. Tapi pas sampai di jalan dan ditarik tiket sama kondekturnya itu tuh bilang kalau bis ini nggak bakal turun Bantingan, melainkan langsung turun Madiun dari Solo, alias dari Solo ke Madiunnya full tol. Tadi katanya bisa gitu, dan aku cerita kalau awal tahun aku bisa, ternyata bapak-bapaknya tuh salah dengar, kirain aku ngomongnya Madiun, padahal aku udah jelas banget ya ngomong Bantingan. Nah untung ya sama pihak bis Eka, aku dikasih solusi buat transit naik bis Mira di Terminal Tirtonadi Solo nantinya. Nah, sekitar pukul 7:30 pagi, bis Eka akhirnya berhenti di Terminal Insinyur Soekarno, Klaten, Jawa Tengah. Gak lama sih, soalnya cuma naikin gak sampai 5 penumpang. Kemudian cus, berangkat lagi ke arah Solo. Solo Surabaya.
Gak sampai 1 jam, akhirnya bis Eka sampai di terminal Tirtonadi dan aku langsung disuruh ganti bis Mira depannya. Pukul 9 pagi akhirnya bis Mira kembali berangkat ke timur. Dan ini habis aku baca-baca ya, melalui situs resminya, ternyata bis Eka emang bis eksekutif. Makanya dia lewat tol sampai Madiun. Ada juga rute yang full tol dari Surabaya ke Jogja dengan pemberhentian di rest area kilometer 575. Tapi ya itu, katanya emang ada pengecualian di beberapa rute. Makanya pas awal tahun 2024 kemarin, aku bisa turun di Mantingan via exit tol Sragen Timur. Kalau Mira, dia bis ekonomi. Selalu lewat jalan arteri atau jalan biasa kecuali pas macet ya. Terutama kalau untuk arah ke Jogja itu nanti macetnya dari daerah Karanganyar sampai Tirtonadi. Meski beda rute, tapi dua-duanya sama-sama melayani perjalanan dari Surabaya tepatnya Terminal Bungurasi ke Jogja atau ke Solo. Ya, ini jalan apa? Syekh Syed ya, Bu? Iya.
lebih 10 akhirnya sampai juga di Pasar Mandingan Ngawi dengan bahagia. Terima kasih Bismira. Jam berapa ya? Jam 10.10 sampai di Mantingan. Batasan. Jadi aku mau nunggu temanku. Dan ini kondisi terkini Pasar Mandingan Ngawi. Lagi banyak tumpukan material ya. Kayaknya mau ada pembangunan. Oh iya, pasar ini juga jadi salah satu jalur masuk ke Jawa Timur via jalur tengah. Lokasinya persis mepet sama gapura batas Provinsi Jawa Tengah Jawa Timur yang ini. Istirahat bentar sambil KRS-an di rumah temenku yang di Mantingan tadi. Akhirnya sekitar pukul 2:30 sore kami melaju ke rumah temanku satunya yang ada di Ngawi Kota. Ini nih, part yang agak menegangkan dari perjalanan. Karena kami bakal ngelewatin Alas Mantingan, jalur yang pernah jadi primadonanya pemudik dari arah barat bahkan hingga ke Bali via jalur tengah. Asli, dulu legend banget sih jalan ini. Aku inget banget, terakhir lewat sini tuh sekitar 10 tahun lalu, tepatnya waktu masih SD ya. Zaman belum ada tol. Asli, rame banget. Sekarang, jalan ini kesannya cuma diisi sama motor dan kendaraan-kendaraan besar kayak truk dan bis via non-tol. Warung-warung di pinggir jalannya pun hampir semua udah tutup saking sepinya jalan ini. Sekitar pukul 3:30 sore akhirnya sampai juga di kota Ngawi. Dan habis istirahat bentar, kita langsung cus keliling kota Ngawi sebagai daerah pusat kota atau pusat Kabupaten Ngawi. Sekilas tentang Ngawi. Jadi Ngawi adalah salah satu kabupaten paling barat yang ada di Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kata Ngawi sendiri berasal dari kata awi yang berarti bambu, karena kabupaten ini dulunya banyak banget bambu, salah satu tanaman khas yang hidup di tepi sungai, karena kabupaten ini terletak di tepi aliran Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Mediun. Di masa penjajahan Belanda, tepatnya hingga abad ke-19, bangsa mereka menggunakan jalur sungai besar itu buat distribusiin hasil perdagangan dari daerah Surabaya atau Gresik dengan perahu yang cukup besar, buat mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi serta menguasai jalur perdagangan via sungai. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya bikin sebuah benteng yang selesai pada tahun 1845 yang diberi nama Benteng Van den Bosch atau dikenal sebagai Benteng Pendem. Karena ditinjau dari ketinggian tanahnya ya, benteng ini dibangun lebih rendah daripada permukaan tanah di sekitarnya. Tapi ajaib sih, sistem drainase yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda di benteng ini bikin daerah benteng ini tuh nggak pernah banjir loh. Tahun berapa itu perbaikannya? Perbaikannya tuh berapa ya? 2020. Jadi dulunya bentuk benteng pendem atau benteng Van den Bosch itu kayak yang di depan itu ya. Jadi oh. Kampus dengan dia. Oh, cuman
kolonial zaman dulu menyimpan senjata bentuknya kayak gini. Mana? Ini benteng aslinya apa bentuknya kayak gini? Tapi ketambahan jendela baru. Jendelanya baru, temboknya lama gitu. Oh, begitu. Belum dipugar. Penjara. Penjara, guys. Ini juga adalah ruang penjara. Suaranya bergema. Iya kan, karena semuanya nggak ada yang benda. Apa sih katanya kalau suara menggema tuh karena semua itu benda padat gitu nggak sih? Langitnya pas cakep. Ini makamnya. Penjajah. Dilihat dari udah adanya peninggalan sejarah, Ngawi bukan kabupaten baru. Berdasarkan prasasti Canggu yang dibuat di era kerajaan Majapahit zaman pemerintahan Hayam Wuruk, Ngawi sebagai daerah Nantitira Pradeso dan Suantara telah berdiri sejak tanggal 7 Juli 1358 Masehi. Makanya, ini pas banget aku kesana pas lagi ada rangkaian acara kemeriahan dari ulang tahun Ngawi, yaitu event Ekraf yang diadakan di alun-alun Merdeka Ngawi tanggal 24 sampai 28 Juli kemarin. Mumpung masih ada waktu dan belum terlalu malam, aku diajak dua temanku nikmatin suasana Ngawi kota pas malam hari dan ngelewatin rumahnya siapa? Betul sekali, rumah ini Cak Nan. Waduh, ini siapa sih yang nggak tahu ini Cak Nan tuh seorang penyanyi legend asal Ngawi. Itu loh yang dulu lagunya pernah viral berjudul Kartonyono Metu Janji. Gak cuma Tugu Kartonyononya aja yang bisa ninggal kenangan, tapi wisata alam di Ngawi juga bakal ninggalin kenangan yang spesial kalau kalian kesana. Persis kayak apa yang aku alami waktu diajak teman-temanku jalan-jalan ke beberapa wisata unggulan di Ngawi Selatan. Perjalanan dari Tugu Kartonyononya sendiri itu menempuh jarak sekitar 40 kilo selama hampir 2 jam. Tepatnya ke arah selatan dari Simpang Jerubuk ya. Karena jauh itulah temanku isi bensin dulu di pom bensin daerah Paron. Gak lama dari pom bensin daerah Paron tadi, pas banget kami kena proyek perbaikan jalan. Asli, ini proyek perbaikan jalan terpanjang yang pernah aku lewatin. Akhirnya keluar juga dari rintangan perbaikan jalan tadi dan kami udah ada di daerah Tanjung Sari. Dari sini, kalian juga bisa mulai lihat pemandangan Gunung Lawu. Pukul 8.46 pagi kami melintas langsung di Pasar Jogorogo Ngawi. Jalanan mulai menanjak di sini, tapi kalian juga bisa lihat view Gunung Lawu yang makin jelas. Dari jalan utama Pasar Jogorogo tadi, petunjuk arah menuju spot pertama yang akan kami kunjungi udah mulai ada. Tepatnya nanti tetap lurus dan ikuti petunjuk setelah MTS 8 Ngawi dan Masjid Al Barokah. Langsung memasuki tanjakan Desa Sambirejo karena daerah ini adalah lereng Gunung Lawu.
Dari jalan ini juga, view Gunung Lawu makin kelihatan jelas. Kami beruntung sih pas lewat sana, cuacanya lagi cerah sehingga bisa lihat Gunung Lawu sampai puncak. Tepat pukul 9 pagi, akhirnya sampai juga di kawasan wisata Jamus. Jamus, sebuah dusun yang terletak di lereng utara Gunung Lawu ini, berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Menjadikannya tempat yang cocok sebagai tempat perkebunan teh. Didirikan sejak tahun 1866 oleh orang Belanda yaitu Van der Apart, kebun seluas kurang lebih 487 hektar ini sekarang sudah jadi agrowisata sejak dikelola oleh pihak swasta yaitu PT Candi Loka sejak 1973. Udara di kebun teh ini sejuk dan segar banget, cocok buat kalian yang pengen cari ketenangan alam. Selain kebun teh, ada juga kolam renang dan sumber mata air yang dinamakan Sumber Lanang. Lokasinya persis di sebelah selatan kebun teh. Jadi, bisa sekalian jalan kaki dan gak usah bayar lagi. Kolam renang sendirinya tuh didesain khusus anak ya. Terus, kalau kalian gak mau mandi air atau gak mau main air, ada juga mandi bola di dekatnya. Di sumber mata airnya sendiri tuh udah disediain bangku-bangku biar kalian bisa nyemplung. Asli, karena bener-bener sumber dari gunung ya, makanya tuh air di situ dingin banget. Tapi seger sih. Sampai kami bertiga sama-sama nyemplung buat nikmatin air yang seger ini. Gak jadi di situ karena ada ular. Ularnya di sini nih guys. Ular. Sumpah, dia tuh diam aja mau makan apa gitu kayaknya. Lanjut. Karena masih pengen lihat dan main air yang seger-seger tapi trauma habis lihat ular di Sumber Lanang tadi, kami melanjutin perjalanan ke air terjun yang ada di Ngawi. Kali ini jaraknya sekitar 14 kilo dari agrowisata Jamus, yaitu ke air terjun Pengantin. Kata temanku, air terjun ini pernah jadi primadonanya Ngawi pas zaman sebelum Covid. Tapi sayang banget, pas kesana, air terjunnya udah agak terbengkalai. Bahkan, loket tiket masuknya pun udah dibiarin rusak dan tanaman liar tumbuh begitu aja memenuhi anak tangga ini. Akhirnya ya, kami terpaksa nggak jadi turun sih. Selain aku yang masih takut ular, temanku juga takut kalau amit-amit ya ada orang jahat yang gangguin kami di bawah sana. Apalagi kami bertiga tuh cewek loh. Sayang banget ya, padahal bagus dan potensial banget loh kalau dikembangin lagi. Setelah survei dan tanya-tanya ke warga sekitar, kami diarahin ke air terjun Suwono yang letaknya cuma 2 kilo dari air terjun Pengantin tadi. Loketnya pun masih ada yang jaga, padahal kami sampai ke sana tuh sekitar jam 1 siang dan di hari weekday. Jadi itu tadi karena air terjun Pengantin yang di sana itu terbengkalai, jadi akhirnya temanku nyaranin ke air terjun ini. Padahal katanya air terjun Pengantin itu tahun 2020 tuh kayak viral banget dan rame, ya kan? Siapa yang udah pernah ke Pengantin? Nah, katanya temanku tuh rame sih, tapi
Tadi bener-bener waktu sana tuh kayak nggak ada orang, sepi gitu. Makanya disaranin ke sini, dan untungnya di sini tuh rame dan masih bersih. Oke. Setelah trekking yang gak jauh-jauh amat, akhirnya air terjunnya udah mulai kelihatan dan kalian harus nurunin tangga biar bener-bener sampai ke air terjunnya. Karena udah sore, tepatnya sekitar pukul 3, kami memutuskan pulang. Takut kemalaman pas di jalan. Apalagi aku sama temenku yang anak Mantingan itu nantinya bakal ngelewatin hutan-hutan ya, dari daerah Gendingan sampai Mantingan. Sebelum balik ke Jogja, malam harinya aku tiba-tiba diajakin temanku yang anak Mantingan tadi buat belanja dan jalan-jalan malam lintas provinsi di Sragen, tepatnya di pusat perbelanjaan terbesar yaitu Luwes. Pas sampai ke sana, aku banyak kaget sih sama harga-harga barang yang di sini. Asli, murah-murah banget cuy. Pantesan temanku tuh lebih suka belanja ke sini daripada ke Ngami Kota. Jaraknya pun kayaknya lebih deket ya ke sini. Nah, dari Luwes tadi temanku juga ngajakin aku jalan-jalan keliling Sragen kota. Buat kotanya sendiri tuh jam 8 masih terbilang rame ya. Kami juga mampir street foodan dan nongkrong di alun-alun Sragen sampai jam setengah 9. Barulah karena udah jam 9 malam kami kembali lagi ke Mantingan. Selain karena biar gak kemalaman, aku juga harus istirahat dan prepare buat kembali ke Jogja besok paginya. Dan mungkin trip dadakan ke Sragen kali ini jadi penghujung dari vlog singkatku edisi bulan ini. Terima kasih ya buat kalian yang udah betah nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan semoga vlog kali ini bisa bermanfaat lah buat kalian yang pengen cari info-info tentang base tujuan Jogja Jawa Timur ataupun wisata-wisata di sekitaran Ngawi. See you on the next trip!